Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Ada yang bisa Kenalin dibantu? Pak, kami dari Kader Pangan KUD Mojopahit, pasar KUD Mojopahit di Desa Tegarrejo. Di sini kami mau sosialisasikan Pak terkait kita punya programnya bagus banget Pak. Nama programnya itu Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas. Intinya bukan cuma pemerintah yang bergerak, tapi masyarakat juga bergerak menjaga keamanan dari makanan yang disediakan oleh pasar KUD Mojopahit. Seperti itu, Pak. Nah, di sini izinkan kami menyampaikan dulu beberapa checklist ya yang harus ada setidaknya di pasar KUD, khususnya di botnya Bapak ini. Seperti itu. Mbak Wi, mau menyampaikan? Oke. Nah, Bapak tahu nggak ada sebenarnya 5 kunci keamanan pangan. Apa itu? Nah, 5 kunci keamanan pangan itu sebenarnya simpel banget, Pak. Yaitu yang pertama, terima panganan dengan aman. Yang kedua, sediakan sarana simpan dan pajang yang aman. Dan ketiga, simpan dan pajang dengan aman. Keempat, jaga kebersihan. Dan juga kelima, jual dengan aman. Nah, intinya itu simpel. Intinya gimana caranya kita menyediakan panganan yang aman, bukan cuman buat Bapak Ibu sekalian, tapi juga untuk masyarakat sekitar. Ini seperti itu. Nah, yang pertama, terima panganan dengan aman. Itu ada namanya cek klik gitu. Cek apa itu cek klik? Cek klik itu nanti akan saya bahas di selanjutnya. Gitu. Biasanya kita menerima panganan itu dengan mencek klik. Cek apa aja itu? Cek kemasan, dilihat gitu ya kemasannya. Itu ya tidak dari apanya? Dari kemasan-kemasan seperti ini Pak. Ini ada contohnya sauri, sasa, lagi seperti itu. Atau di situ ada Indomilk, susu sama. Terus ada tepung-tepung yang mana diproduksi oleh pabrik. Kita cek dulu kemasannya. Terus yang kedua itu cek label, gitu. Dilihat labelnya. Sepertinya sini ya. Bener. Di labelnya dicek gitu-gitu. Nah, cek labelnya Pak, ini ada label halal kah? Ada label BPOM, sudah aman setidaknya. Catar. Benar. Selanjutnya, cek izin edar. Ada nggak izin edarnya nih? Jangan-jangan produk ini produk ilegal seperti itu. Nah, terus yang paling penting adalah cek kadaluarsa. Ini sudah aman nggak nih buat dikonsumsi? Di mana tuh kadaluarsanya? Ini Pak, di sini ya. Setiap label pasti ada nih, ada tulisannya. Ini ya. Baik digunakan sebelum 1504 ya 15 tanggal bulan 4 tahun 2027. Berarti masih aman gini Mas. Masih aman, Pak. Tapi lebih jauh lagi, misalnya demi keamanan, karena kan Bapak jual tuh bukan cuma dikonsumsi pribadi, tapi juga dikonsumsi masyarakat sekitar. Kita punya aplikasi, Pak. Aplikasinya itu oke banget. Aplikasinya bisa di-download di BPOM, di Play Store gitu ya. Di HP Android maupun iOS bisa. Nama aplikasinya BPOM Mobile. Coba boleh pinjam HP-nya Pak? Silahkan. Dicek dulu. Ada di Play Store, ada aplikasi BPOM Mobile. Nah itu bisa dicek tuh Pak di situ. Play Store. Tinggal cara men-scan barcode yang tersedia di kemasan. Ada tulisannya BPOM RI Pak, di bawahnya ada barcode. Barcode-nya bisa di-scan Pak. Nih masih proses ya, sabar. BPOM. Nah, udah. Bisa caranya gimana nih caranya? Ini di-scan aja Pak, nanti akan muncul pop-up notifikasi atau informasi terkait produk seperti itu. Oke. Nah, terus setelah kita cek kemasan tadi dengan cek klik tadi gitu ya. Nah, terus kita akan mulai melakukan kunci yang kedua, yaitu sediakan sarana simpan dan pajang yang aman. Dalam artian apa? Lantai-lantai, dinding, langit-langit itu dipastikan aman, bersih seperti itu Pak. Panganan terlindungi dari pencemaran gitu. Jadi ini udah layoutnya udah bagus nih Pak. Jadi mana panganan sayur tidak disamakan dengan panganan yang yang kemasan seperti itu. Sudah tepat penyimpanan Bapak. Nah, terus selanjutnya itu simpan dan pajang dengan aman gitu. Nah, ini nanti tata letaknya disesuaikan dengan tempat yang tepat dan sesuai dengan contohnya ini ya seharusnya. Coba Pak, gimana Pak?
Nah, itu sudah tepat tuh Pak. Seperti dipisahkan antara yang sabun-sabun dengan yang makanan itu dipisahkan. Itu sudah Ini tepat yang Pak, makanan seperti aja. itu. Oke. Bagus sekali. Oke, selanjutnya itu jaga kebersihan. Jadi Bapak sering-sering dibersihkan bangunannya aman Oke, gitu guys, kan. siap. Mungkin Bapak bisa mulai dari langkah kecil. Misalnya nih setiap Jumat pagi lakukan Jumat bersih, lakukan kebersihan gitu. Bersih-bersih yang kecil yang kotor-kotor di bawah dibersihkan setiap Jumat pagi. Mungkin setiap sore sebelum keluar dibersihkan gitu-gitu. Nah, seperti itu. Terus pastikan selalu dengan mencuci tangan seperti itu, Pak. Nah, kunci yang terakhir jual dengan aman. Kunci yang jual dengan aman itu artinya apa? Misal nih, Bapak harus memastikan nih, produk tidak kadaluarsa. Jadi sebelum dijual, selain konsumen yang memastikan, Bapak juga harus memastikan kembali nih. Jadi kalau beli ke produk tuh dicek labelnya dulu ya. Benar-benar jual dengan aman seperti itu, Pak. Nah, selain itu tadi, kita juga harus memastikan nih keamanan pangan itu bebas dari bahan yang berbahaya. Bapak tahu nggak sih bahan berbahaya itu apa aja? Apa itu? Itu Bapak mungkin sering tuh lihat di TV, ada formalin, ada boraks, ada pewarna tekstil. Yang ini dipakai oleh pedagang-pedagang nakal untuk dipakai di makanan. Saya memahami Bapak sekalian itu adalah reseller aja. Saya paham betul karena Bapak juga di TV lalu dijual kembali. Tapi Bapak juga harus menjaga moral Bapak gitu ya. Karena takutnya ternyata makanan yang dijual itu mengandung bahan-bahan berbahaya. Itu tidak hanya membahayakan nama Bapak pribadi, tapi juga membahayakan masyarakat sekitar. Lebih jauh lagi nanti bisa jadi akibatnya sampai ke hukum. Seperti itu. Contohnya Pak, makanan-makanan yang berformalin. Apa itu? Contohnya Biasanya itu di mana tuh? terdapatnya di ikan, di ayam, di kikil-kikil nih Pak, contohnya nih Pak, kikil. Kikil bisa jadi berformalin kan gitu. Nah, cara membedakannya itu seperti apa? Cara membedakannya itu khas banget. Dengan cara biasanya berbau. Formalin itu berbau Pak, menyengat. Ada aroma menyengat Ada aroma menyengat dari formalin barangnya berbau. Terus punya karakteristik yang lainnya seperti itu. Nah, selanjutnya ada pewarna tekstil atau ini pewarna yang berbahaya dipakai di makanan. Biasanya dengan produk-produk yang berwarna mencolok. Seperti itu. Bakrip apa tuh ya? Contohnya biasanya kerupuk Pak, nih popcorn. Biasanya di popcorn. Nah, itu kan warnanya mencolok gitu. Biasanya itu berwarna tekstil. Nah, dan juga warnanya tidak merata. Jadi dioles sedikit biasanya luntur kah seperti apa gitu. Itu sih Pak keamanan pangan dan ciri-ciri pangan yang mengandung berbahan berbahaya seperti itu. Mungkin sosialisasi dari kita itu aja sih Pak. Mungkin ada yang ditanyakan Pak terkait keamanan pangan. Kalau dari saya tuh mengucapkan banyak terima kasih atas informasi yang sangat-sangat berharga dan sangat bermanfaat untuk berdagang sama konsumen sehingga konsumen jadi aman dalam mengkonsumsi makanannya. Saya kira itu. Nanti untuk selanjutnya kami akan mencoba menerapkan yang Bapak sampaikan materinya tadi. Oke, mungkin itu ya Pak dari saya. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk penyampaian ini. Semoga kedepannya kita bisa saling menjaga. Tidak hanya nama baik Bapak selaku penjual, tidak hanya masyarakat sekitar selaku konsumen, tapi juga kita sebagai pengelola pasar juga dijaga nama baik seperti itu. Kita saling bagi. Terima kasih Bapak atas waktunya. Kita sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.